Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan karena memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 4 Februari 2021 kita akan belajar dari 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 29. 1 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 29. Judulnya adalah Hormati Tuhan sedemikian rupa. Hormati Tuhan sedemikian rupa. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan tabut Allah. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa pemakaian kata Allah dan Tuhan di ayat-ayat ini itu silih berganti, tetapi menunjuk kepada pribadi yang sama, yaitu Yahweh. Jadi tidak perlu dipersoalkan ketika saya menyebut Allah ataupun menyebut Tuhan di sini. Apakah tabut Allah itu? Sehingga harus dihormati sedemikian rupa. Singkatnya adalah tabut Allah itu merupakan lambang kehadiran Allah bagi dan di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya memperlakukan tabut Allah identik dengan memperlakukan Allah. Maka bangsa Israel harus menghormati tabut Allah, sebab itu artinya menghormati Allah. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari berkaitan dengan menghormati Allah atau menghormati Tuhan sedemikian rupa. Yang pertama, menghormati Allah atau menghormati Tuhan dengan menghargai pilihannya. Dengan menghargai pilihan Allah. Mari kita baca ayat yang kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Jadi saya tegaskan tadi bahwa di sini disebut tabut Allah juga disebut tabut Tuhan. Jadi tidak ada bedanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang Lewi yang dipilih untuk mengangkut tabut Tuhan dan menyelenggarakannya. Menyelenggarakannya. Kata menyelenggarakannya di dalam bahasa Ibrani itu syarat, itu artinya secara literal itu melayani, yaitu sebagai pelayan atau menunggui. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masa iya orang-orang Lewi melayani tabut? Tentu tidak demikian kan? Yang dimaksud di sini karena kehadiran Tuhan itu dilambangkan, disimbolkan dengan tabutnya. Oleh sebab itu dikatakan di sini menyelenggarakannya. Nah, itu melayani Tuhan dengan cara melayani atau memperlakukan tabut itu dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita berpikir dengan demikian Tuhan tidak adil dong. Kok hanya orang Lewi? Kok hanya orang Lewi yang dipilih untuk melayaninya? Kok hanya orang Lewi yang dipilih untuk menyelenggarakan ritual berkaitan dengan tabut Tuhan ini? Kok hanya orang Lewi? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak tahu apa-apa tentang keadilan Tuhan. Tentang keadilan Allah kita tidak tahu apa-apa. Sejauh mana kita tahu tentang keadilan Dia? Kita tidak tahu. Di dalam pemahaman Tuhan sendiri, dalam kemahatauan Tuhan sendiri, Dia memilih orang Lewi untuk melayani. Jadi kita tidak bisa katakan
Tuhan tidak adil. Tidak bisa begitu. Karena keadilan Tuhan, keadilan Allah kita tidak tahu apa-apa. Tugas kita hanyalah menghormati Dia. Hanyalah menghormati Dia. Itu tugas kita. Bukan perkara keadilan Allah bagaimana, seperti apa. Itu bukan urusan kita lah. Tapi tugas kita adalah menghormati Allah. Sedemikian rupa. Jadi di sini dijelaskan bahwa menghormati Allah atau menghormati Tuhan dengan cara menghargai pilihan Tuhan. Tuhan memilih orang lain, ya dihargai. Itu seluruh bangsa Israel juga tahu dan melakukan itu. Jadi pilihannya ada pada suku Lewi untuk melayani Dia. Jadi menghormati Dia itu berarti menghargai pilihan Dia. Kalau Dia memilih suku Lewi, ya kita hargai, kita hormati. Yang kedua, menghormati Allah atau menghormati Tuhan dengan cara hidup kudus. Mari perhatikan ayat yang ke-12. Dan berkata kepada mereka, hei kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Kuduskan dirimu. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kuduskanlah dirimu, di dalam bahasa Ibrani dipakai kata hite kadosu. Hite kadosu. Itu artinya pisahkan dirimu dari dosa dan dedikasikan untuk Tuhan. Itu namanya kuduskanlah dirimu. Saya ulangi. Pisahkan dirimu dari dosa dan dedikasikan untuk Tuhan. Memang di ayat ini fokusnya kepada orang Lewi. Tetapi hal kekudusan itu berlaku secara umum. Berlaku secara umum untuk umat Tuhan. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Itu kekudusan, hidup kudus, itu berlaku bagi semua orang percaya atau umat Tuhan. Mari perhatikan dulu ayat yang ke-13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Tuhan murka. Ini kisahnya adalah tentang di mana Tuhan murka dan menyambar seseorang yang bernama Usa. Itu ada di pasal 13 ayat yang ke-10. Tuhan murka karena Usa itu memegang tabut Allah. Karena sebetulnya itu tergelincir ya, hampir tergelincir, hampir jatuh. Maka Usa dengan spontan memegang tabut Allah. Tetapi itu tidak diperkenan oleh Allah. Oleh karena tidak dipersiapkan dengan kekudusan. Yang disuruh di sini adalah Lewi dan hidup dalam kekudusan. Dikuduskan terlebih dahulu. Sedang Usa adalah rakyat biasa yang dengan sembarangan itu memegang tabut itu. Dan Tuhan murka sehingga Usa mati pada seketika itu juga. Jadi ini maksudnya adalah bahwa kekudusan memang di sini fokus kepada orang Lewi. Tetapi kekudusan itu berlaku untuk semua umat Tuhan. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan menghormati Tuhan, menghormati Allah, itu adalah dengan cara hidup kudus. Intinya hidup kudus. Jadi kalau dikatakan orang menghormati Allah, menghormati Tuhan sedemikian rupa, maka dia harus hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang ketiga, menghormati Allah, menghormati Tuhan, itu harus dilakukan sekalipun ada risiko untuk dihina. Perhatikan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 demikian. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat
dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Daud begitu menghormati Tuhan. Jadi ini sangat ekspresif, sangat ekspresif. Itu Daud tunjukkan sedemikian rupa bagaimana dia menghormati Tuhan dengan menghormati tabut Tuhan itu. Namun kita baca ayatnya tadi bahwa dia mendapatkan hinaan bahkan dari istrinya yang bernama Mikal. Mikal adalah anak perempuan Saul yang diberikan kepada Daud untuk menjadi istri Daud. Rupanya dia malah menghina Daud. Saking ekspresifnya itu. Jadi seakan-akan rendahan gitu ya. Rendahan. Kok Daud seperti orang rendahan gitu ya. Tidak bersikap seperti seorang raja. Jadi dihina. Padahal itu ekspresi dari kesukacitaan Daud, dari kehormatan Daud kepada tabut Tuhan itu, kepada Tuhan sendiri. Maka dia sangat ekspresif. Tetapi dia dikatakan di sini bahwa Mikal memandang rendah dia. Kata memandang rendah di dalam bahasa Ibrani itu basa. Itu sama artinya dengan meremehkan atau menganggap biasa, bahkan juga menganggap hina. Itu dikatakan di kata basa ini. Artinya meremehkan, menganggap jijik begitu ya. Menganggap jijik, menganggap hina. Itulah resikonya. Resiko dari orang yang menghormati Tuhan, yang sangat ekspresif, karena ini di sini dalam simbol tabut Tuhan, yang sangat menghargai, menghormati tabut itu, sangat ekspresif, malah mendapatkan hinaan. Bahkan dari istrinya sendiri. Itu resikonya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sekarang kehadiran Tuhan tidak perlu memakai simbol-simbol. Kalau di perjanjian lama ya simbolnya ya itu tadi, tabut Tuhan, tabut perjanjian itu simbol kehadiran Tuhan. Tetapi sekarang tidak perlu itu lagi. Mengapa? Karena kita ini imamat rajani. Imamat rajani. Dan kita bisa menghadap Tuhan secara langsung di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita imamat rajani. Jadi tidak diperlukan lagi simbol-simbol seperti itu. Saya ingin tegaskan, ya salib itu simbol Kristen. Tapi di situ tidak harus Tuhan hadir di situ. Bahkan tidak perlu. Tidak ada Tuhan hadir di salib itu. Enggak ya. Enggak ada. Jadi kalau ada orang yang takut karena lewat kuburan lalu membawa salib supaya tidak takut, ini musyrik ya. Ini sesuatu yang tidak benar ya, tidak benar. Karena Tuhan tidak perlu hadir di salib atau di gedung gereja. Tuhan juga tidak seperti itu kehadirannya. Tuhan itu hadir setiap saat kepada orang-orang percaya karena orang-orang percaya itu imamat rajani. Jadi tidak diperlukan simbol-simbol untuk kehadiran Tuhan. Tetapi setiap orang percaya harus menghormati Tuhan sedemikian rupa. Tetap prinsipnya sama. Harus menghormati Tuhan sedemikian rupa. Jadi kalau dikaitkan dengan pelajaran tadi, bagaimana kita menghormati Tuhan, menghormati Allah sedemikian rupa? Yang pertama, kita tetap harus menghargai pilihannya, pilihan Tuhan. Mungkin untuk sebuah pelayanan, orang ini dipilih untuk pelayanan, ya kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai pilihan Tuhan untuk dia melayani. Walaupun mungkin secara kemampuan mungkin jauh di bawah kita mungkin, tapi saat itu, waktu itu Tuhan sedang memilih dia untuk melayani. Nah, itu ya kita harus menghargainya. Atau mungkin juga kepengurusan dalam gereja, dalam persekutuan Kristiani begitu ya. Mungkin Tuhan juga memilih orang-orang yang sederhana, yang dari sudut intelektual mungkin jauh di bawah kita, tetapi kita harus menghargainya, menghargai pilihan Tuhan. Demikian juga dengan jalan-jalan hidup kita. Tuhan memilihkan kita
jalan A, memilihkan orang lain jalan B, memilihkan orang lain jalan C, dan seterusnya. Kita harus menghargai pilihan Tuhan itu. Tuhan sudah memilihkan itu untuk kita lakukan, untuk kita jalani. Kita harus menghargai. Jadi menghormati Tuhan sedemikian rupa, itu berarti menghargai setiap pilihan Tuhan. Yang kedua, hidup kudus. Sama seperti tadi, hidup kudus. Menghormati Tuhan sedemikian rupa, itu adalah hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ya, pikiran-pikiran yang negatif di dalam diri kita harus minta tolong kepada Roh Kudus. Bersama-sama dengan Roh Kudus, buang, kalahkan pikiran-pikiran negatif. Karena dimulai dari pikiran, kemudian bisa dilakukan dan juga dikatakan. Maka dari itu apa yang ada di dalam pikiran kita yang negatif harus kita buang. Karena itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Juga hati kita, perasaan kita. Jikalau ada sesuatu yang negatif, yang tidak kudus di hadapan Tuhan, harus dibuang. Apalagi tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Karena menghormati Tuhan sedemikian rupa itu harus hidup di dalam kekudusan. Kita tidak bisa sementara kita adalah pelayan Tuhan, melayani Tuhan secara luar biasa, WL, singer, pemain musik, khotbah, konseling, atau apapun juga yang kita lakukan, kita tidak bisa melakukan itu sementara kita tidak hidup di dalam kekudusan. Itu namanya tidak menghormati Tuhan sedemikian rupa. Jadi hidup kudus itu adalah menghormati Tuhan. Mari kita berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang ketiga, ya lakukan saja untuk menghormati Tuhan. Walaupun mungkin ada risiko untuk dihina oleh orang lain. Ya, mungkin Bapak Ibu berada di lingkungan keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, ketika rajin untuk menghormati Tuhan, rajin untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang baik dan benar. Mungkin ada risikonya, mungkin disindir-sindir, dihina, dijelekan, ya itu risikonya. Tetapi tetap lakukan untuk kita menghormati Tuhan sedemikian rupa. Daud rela untuk dihina bahkan oleh istrinya sendiri, oleh karena dia menghormati Tuhan, sangat ekspresif. Jadi dengan demikian kita bisa menampakkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan atau menghormati Tuhan sedemikian rupa karena kita menghargai pilihan Tuhan, baik untuk pelayanan, baik untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain, ataupun juga untuk jalan-jalan hidup umatnya, kita menghargainya. Lalu kita hidup dalam kekudusan dan kita juga sedia atau rela, tulus untuk menerima resikonya. Maka itulah yang dinamakan menghormati Tuhan sedemikian rupa. Sebagaimana Daud mendapat label sebagai orang benar oleh karena dia menghormati Tuhan sedemikian rupa. Demikian hal itu juga layak untuk kita terima kalau kita menghormati Tuhan sedemikian rupa. Hargai pilihan Tuhan, hidup dalam kekudusan, siap untuk menanggung risiko. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, kami sadar ini berat sekali untuk kami lakukan. Tapi kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Supaya kami sanggup untuk menghargai pilihan Tuhan, baik dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, ataupun dalam jalan-jalan hidup kami. Kami hidup dalam kekudusan dan siap untuk menanggung resiko karena kami menghormati Tuhan sedemikian rupa. Terima kasih atas firman-Mu. Sekali lagi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.